Ramalan Jayabaya, pengganti presiden tahun 2024. Maharaja Jayabaya adalah Raja Kediri yang memerintah sekitar tahun 1135 sampai 1157. Nama gelar lengkapnya adalah Sri Maharaja Sang Mapanji Jayabaya Sri Warmaswara Madhusudana Awataranindita Sutri Singa Parakrama Utunggadewa. Banyak ramalan Jayabaya benar-benar menjadi kenyataan di era modern saat ini. Dan saat ini ramalan Jayabaya tentang sosok presiden pengganti Jokowi kembali ramai diperbincangkan. Ramalan Jayabaya ada yang beranggapan dibuat oleh Kerajaan Kediri yang mengacu nama Jayabaya sebagai penguasa kerajaan waktu itu. Namun ada lagi versi yang lebih muda, dibuat pada tahun 1800, hingga masih yang lebih muda lagi, yaitu sekitar 1900. Namun kali ini tetap mengacu nama ramalan Jayabaya pada tahun 2021. Indonesia akan memilih presiden pengganti Joko Widodo atau Jokowi karena undang-undang membatasi hanya boleh 2 kali. Partai politik dan berbagai macam kelompok sudah mulai memunculkan jumlah figur yang disiapkan untuk menjadi calon presiden. Sampai saat ini belum satupun nama yang merujuk dari semua partai politik yang dilakukan saat ini, baru sebatas rata-rata respon publik. Lantas siapakah pengganti Presiden Jokowi di tahun 2024 mendatang, dan seperti apakah sosok Satrio itu? Mari kita simak selengkapnya siapa yang dimaksud dalam ramalan Jayabaya. Dalam ramalan Jayabaya, pengganti Presiden Jokowi pada tahun 2024 adalah seorang Satrio Piningit. Sosok Satrio Piningit sebagai pengganti Presiden Jokowi tidak hanya di ramalan Ronggo Warsito atau Jayabaya. Menurut ramalan Jayabaya, yang akan memimpin Indonesia bernama Satrio Piningit, dan dia adalah pemimpin yang akan menyelamatkan Indonesia serta mampu membawa bangsa ini menjadi maju. Digambarkan Satrio Piningit ini sama seperti raja pada zaman dahulu, dikenal sebagai raja yang adil yang muncul saat Indonesia mengalami keterpurukan. Meramalkan sosok Satrio Piningit ini akan datang saat Indonesia mengalami banyak konflik bencana alam dan perekonomiannya yang terpuruk. Menurut ramalan Jayabaya, saat Satrio Piningit akan memiliki 3 karakter yang mewakili sifat seorang raja sebagai berikut. Satrio Pinandito, sosok ini adalah seorang yang religius. Dirinya akan selalu meminta petunjuk Tuhan saat akan mengambil tindakan. Satrio Piningit ini sangat jujur dan sangat terbuka kepada rakyatnya saat menghadapi masalah yang diembannya. Bahkan dirinya akan sangat adil, tegas, serta tentapan menjaga keamanan. Yang kedua adalah Satrio Bhayangkara. Satrio Piningit juga diyakini tidak akan merendahkan rakyatnya, dan dirinya akan berlaku adil, bijaksana, berjiwa pemaaf, rendah diri, dan berdamai terhadap lawan politiknya. Sosok ini juga sangat mengayomi dan merangkul masyarakat dengan tidak membuat batasan antara rakyat dan dirinya. Yang ketiga, Satrio Rajo. Satrio Piningit adalah sosok negarawan yang tulus merapikan dirinya untuk kemajuan bangsa dan negara. Dirinya akan selalu mementingkan rakyatnya dibanding kepentingan pribadinya. Bahkan dia tidak akan semena-mena dengan kekuasaannya. Isi ramalan Jayabaya ada berbagai hal terkait prediksi negara Indonesia. Salah satunya soal pemimpin negara Belanda di tengah Jawa dan kedatangan Jepang tahun 1942 sampai 1945. Dalam ramalan Jayabaya, gambarkan kedatangan Jepang sebagai seekor ayam kate yang hanya seumur jagung atau usianya pendek di Indonesia atau sekitar 3 tahun. Kemudian yang paling populer lagi soal siapa yang bakal jadi pemimpin negara Indonesia, hingga muncul istilah Satrio Piningit.
soal pemimpin Indonesia, masyarakat mempercayai dengan istilah Noto Nagoro yang saat ini dipercaya sebagai urutan nama-nama yang pernah memimpin Indonesia atau menjadi Presiden Republik Indonesia. Noto yang menata dan Nagoro atau negara yang artinya negara. Jadi pemimpin Indonesia adalah orang yang akan menata atau mengatur negara Indonesia ini. Seperti yang kita ketahui, Maharaja Jayabaya adalah Raja Kediri yang memerintah sekitar tahun 1135 sampai 1157. Nama gelar lengkapnya adalah Sri Maharaja Sang Mapanji Jayabaya Sri Warmaswara Madhusudana Awataranindita Sudrisinga para kerama Udunga Dewa. Banyak ramalan Jayabaya benar-benar menjadi kenyataan di era modern saat ini. Dan saat ini ramalan Jayabaya tentang sosok Presiden pengganti Jokowi kembali ramai diperbincangkan. Ramalan Jayabaya ada yang beranggapan dibuat oleh Kerajaan Kediri yang mengacu nama Jayabaya sebagai penguasa kerajaan waktu itu. Namun ada lagi versi yang lebih muda, dibuat pada tahun 1800 hingga masa yang lebih muda lagi, sekitar tahun 1900. Namun bobotnya tetap mengacu nama ramalan Jayabaya. Pada tahun 2024, Indonesia akan memilih presiden pengganti Joko Widodo atau Jokowi karena undang-undang membatasi hanya boleh 2 kali. Partai politik dan berbagai macam kelompok sudah mulai memunculkan jumlah figur yang disiapkan untuk menjadi calon presiden. Sampai saat ini, belum satupun nama yang berujuk dari semua partai politik. Yang dilakukan saat ini baru sebatas rata-rata respon publik. Lantas siapakah pengganti Presiden Jokowi di tahun 2024 mendatang? Dan seperti apakah sosok itu? Mari kita simak selengkapnya siapa yang dimaksud dalam ramalan Jayabaya. Dalam ramalan Jayabaya, pengganti Presiden Jokowi pada tahun 2024 adalah seorang Satrio Piningit. Sosok Satrio Piningit sebagai pengganti Presiden Jokowi tidak hanya di ramalan Ronggo Warsito atau Jayabaya. Menurut ramalan Jayabaya, yang akan memimpin Indonesia bernama Satrio Piningit, dan dia adalah pemimpin yang akan menyelamatkan Indonesia serta mampu membawa bangsa ini menjadi maju. Digambarkan Satrio Piningit ini sama seperti raja pada zaman dahulu, dikenal sebagai raja yang adil, yang muncul saat Indonesia mengalami keterpurukan. Meramalkan sosok Satrio Piningit akan datang saat Indonesia mengalami banyak konflik bencana alam dan perekonomiannya yang terpuruk. Menurut ramalan Jayabaya, Satrio Piningit akan memiliki 3 karakter yang mewakili sifat seorang raja sebagai berikut. Satrio Pinantito, sosok ini adalah seorang yang religius. Dirinya akan selalu meminta petunjuk Tuhan yang akan mengambil tindakan. Satrio Piningit ini sangat jujur dan sangat terbuka kepada rakyatnya saat menghadapi masalah yang diembannya. Bahkan dirinya akan sangat adil, tegas, serta dan dapat menjaga keamanan. Yang kedua, Satrio Bhayangkara. Satrio Piningit juga diyakini tidak akan merendahkan rakyatnya dan dirinya akan berlaku adil, bijaksana, berjiwa pemaaf, rendah diri, dan berdamai terhadap lawan politiknya. Sosok ini juga sangat mengayomi dan merangkul masyarakat dengan tidak membuat batasan antara rakyat dan dirinya. Yang ketiga, Satrio Rojo. Satrio Piningit adalah sosok negarawan yang tulus merapikan dirinya untuk kemajuan bangsa dan negara. Dirinya akan selalu mementingkan rakyatnya dibanding kepentingan pribadinya.